Selamat datang sahabat fotokopi semuanya di channel Aksara Digital. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat stempel flash 2 warna. Kelebihan dari stempel flash itu adalah bisa menggunakan 2 warna atau lebih. Lalu waktu pengerjaannya singkat, lebih singkat daripada membuat stempel kayu biasa. Nah, langsung saja, apa saja alat-alat dan bahannya. Pertama kita membutuhkan mesin flash. Ini adalah mesin flash saya. Dia adalah menembak cahaya. Gunanya ada 4 lampu di sini. Media kerjanya cukup lebar. Nah, selain itu kita juga membutuhkan alat potong busa. Nah, alat potong busa ini adalah nanti kita gunakan untuk memisahkan warna satu dengan warna lainnya. Karena kita akan membuat 2 warna ya. Jadi dia menggunakan kawat panas ini untuk motong busa. Selanjutnya kita butuh gagang stempel, busa stempel flash. Nah, kali ini saya akan menggunakan merek busa dari Fastprint. Ini teman-teman bisa cari di Shopee atau Tokopedia dan Bukalapak. Kelebihannya dia memiliki daya serap yang tinggi terhadap tinta dan juga waktu penyinarannya cukup cepat ya. Cukup 1 atau 2 kali tembak saja sudah jadi. Selanjutnya kita membutuhkan tinta khusus stempel flash. Nah, tinta ini berbeda dengan tinta stempel kayu ya. Jadi tinta stempel kayu nggak bisa digunakan di stempel flash karena dia punya karakteristik berbeda. Ini saya punya botol-botol kecil, ukuran-ukuran kecil, tapi kalau teman-teman yang nyari ukuran gede juga ada di toko online. Selanjutnya kita membutuhkan stiker bening, atau kalau nggak punya, teman-teman bisa menggunakan lakban bening. Gunanya nanti ini adalah sebagai pelapis dari gambar yang akan kita cetak. Nah, gambar yang kita cetak nanti akan kita cetak di kertas kalkir. Kertas kalkir ini agak bening ya teman-teman ya. Bisa teman-teman dapatkan di toko fotokopian biasanya. Lalu yang terakhir kita butuh desainnya. Nah, ini desainnya saya yang sudah jadi, tapi saya akan pandu teman-teman untuk cara cetaknya bagaimana. Langsung saja kita ke CorelDRAW. Nah, ini desain yang sudah ada ya. Kita sesuaikan ukurannya menjadi 3 cm kali 2 cm. Biasanya saya menggunakan ukuran spon atau ukuran desain gambar yang lebih kecil daripada gagang stempelnya. Nah, itu biasanya ditujukan supaya hasil stempelnya rata ya teman-teman ya. Karena ketika dia nanti melebihi gagang stempelnya, selain kebesaran nggak cukup masuk, dia nanti akan bergelombang hasilnya. Kanan kirinya atau atas bawahnya nggak rata. Nah, ini sudah kita kecilin. Lalu kalau sudah kita arahkan ke pojok ya teman-teman ya. Kenapa? Agar cetaknya bisa lebih hemat. Jadi jangan di tengah, nanti kertas kita akan terpotong banyak kertas kalkirnya. Kalau sudah, langsung Ctrl P, kita cetak dengan mesin laser jet. Di sini saya punya Kyocera EcoSys M2040DN. Kita rubah ke ukuran folio karena kertas kalkir itu ukurannya folio ya teman-teman. Nah, ukuran folio 210 mm kali 330 mm. Jangan lupa ukuran orientasinya portrait atau tegak, dan di imagingnya atau kualitas cetaknya saya tinggiin. Ini hasilnya supaya hitam pekat dan kecepatannya saya turunkan. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil cetaknya. Nah, kalau sudah cetak, kita print.
Kalau teman-teman yang nggak punya mesin laser jet atau mesin fotokopian, nanti saya akan bikinkan tutorial cara membuat stempel flash dengan menggunakan printer inkjet biasa. Nah, ini dia desainnya sudah tercetak seperti ini, hitam pekat ya, bagus. Nah, selanjutnya desain yang sudah jadi kita potong. Kita potong kalau bisa melebihi dari gambar aslinya ya, ada lebihan sedikit. Jadi jangan terlalu mepet. Nanti kita lapis dengan stiker bening berikut ini. Stiker beningnya juga saya sarankan teman-teman untuk kasih lebihan sedikit daripada gambar aslinya. Kenapa? Karena itu nanti supaya stempel flash yang tercetak menjadi timbul, teman-teman. Kalau sudah, ini kita lapis. Bagian mana yang dilapis? Yaitu bagian yang depan yang tercetak, bukan bagian yang belakang, yaitu bagian yang menghadap kita, yang kita lapisin stiker. Atau dilapisin lakban bening kalau teman-teman nggak ada stiker. Langsung kita lapis aja. Hati-hati melapisnya yang rata. Nah, kalau sudah terlapis seperti itu, sekarang kita potong busa stempel flashnya. Kalau motong busanya sih nggak usah lebih lebar, nggak apa-apa. Jadi mepet di garis ininya aja, di desainnya. Karena sebenarnya yang kita butuhkan hanya sebesar desain yang kita cetak. Kita potong pakai cutter, pelan-pelan saja, hati-hati. Nah, kalau sudah terpotong seperti ini, kita siap untuk melakukan proses penembakan. Nanti ketika menembak, gambarnya kita balik. Nah, apa gunanya stiker tadi? Yaitu untuk melapisi di bagian ini ya, pada waktu proses penembakan. Jadi gambarnya kita balik menghadap ke busa stempel flash. Kalau sudah, kita langsung colokin aja mesinnya, mesin stempel flashnya. Jangan lupa menempelnya dengan terbalik ya. Jadi gambarnya menghadap busa stempel, bukan menghadap kita. Kalau nanti terbalik gambarnya ya tentunya stempelnya juga kebalik dong. Kalau sudah, kita tutup aja, agak ditekan supaya proses penyiramannya rata. Saya nyalakan, lihat indikatornya sampai di angka 2 atau angka 3. Ini artinya mesinnya sudah tercharge dengan sempurna ya. Kita jepret aja. 1. Nyalakan lagi, tunggu sampai di angka 2. Jepret lagi 2 kali. Nah, biasanya saya nggak hanya menggunakan 2 kali jepretan, walaupun ini hasilnya sudah hitam ya. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya sudah hitam. Nah, yang ketutup gambar dia akan bolong, dia akan tetap putih, tetap bisa menyerap tinta. Nah, itulah yang nanti akan menjadi stempel flash kita. Kita nyalakan lagi sekali lagi untuk memastikan supaya hasil gambar benar-benar sempurna. Ya. Kalau sudah, kita tunggu dulu supaya agak dingin, jangan langsung diangkat, jangan langsung dibuka. Oke. Untuk memastikan, kita intip dulu teman-teman, jangan langsung dibuka. Nah, kalau sudah hitam seperti ini, artinya penyiramannya sudah sempurna. Jangan langsung dibuka, karena nanti kalau langsung dibuka, ketika ada kesalahan, kita nggak bisa ngulangin. Nah, cakep nih hasilnya teman-teman. Sempurna ya. Rata di bagian yang tertutup stiker bening akan jadi hitam dan dia mulus.
Nah, sekarang kita akan potong karet ini untuk memisahkan antara warna merah dan warna biru. Kita nyalakan dulu mesin pemotongnya. Untuk motong nanti teman-teman pelan-pelan aja, karena ini ada tombolnya ya, jadi ketika udah ketemu siku atau pojokan, teman-teman bisa matiin dulu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, ketika ketemu di siku seperti ini, biasanya saya matikan, lalu saya nyalakan lagi, baru saya jalankan lagi, supaya hasilnya presisi ya. Karena kalau nanti tidak presisi, garis kawat nikelin yang panas itu akan nempel di desain tempelnya dan jadinya malah boncel. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya sudah terpotong dengan bagus ya. Ada sedikit boncel di situ, tapi nggak masalah. Sepertinya tidak mempengaruhi gambar. Kalau teman-teman semakin banyak latihan, nanti akan semakin mudah mengoperasikan alat pemotong spons ini. Dan juga tentunya hasilnya akan semakin sempurna. Selanjutnya, kita akan menempelkan spons stempel ke gagang stempel. Nah, biasanya saya menggunakan double tap saja ya. Nggak perlu dilem, karena kalau lem itu akan merusak karet stempel. Jadi nggak perlu dilem-lem atau menggunakan cara yang lainnya. Kita kelupas. Lalu kita siapkan gagang stempelnya. Kita pasang aja. Nah, ini saya menggunakan gagang stempel yang agak lebih besar daripada desainnya. Tapi sebenarnya tidak masalah karena harganya juga sama aja. Ya, kita ratain. Kalau sudah oke, baru masuk waktu kita untuk ngisi tinta ke karet sponsnya. Karena kita akan menggunakan dua warna, jadi kita gunakan warna merah di bagian sini. Di bagian kirinya kita isi merah. Ini tergantung desain dari pelanggan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri yang mana yang warna merah, yang mana yang warna biru, atau yang mana yang kuning, tergantung permintaan dari pelanggan. Mau satu warna, dua warna, atau tiga warna. Untuk pertama kali meneteskan, saya biasanya ngisi sedikit dulu. Saya isi sedikit dulu biar dia menyerap. Karena kita pakai busa dari Fast Print, ini busanya agak keras, tapi sebenarnya dia menyerap tinta dengan baik. Penyerapan tintanya bagus banget, dan itu bisa nyerap tinta banyak. Jadi hasil stempelnya pun nanti akan awet tintanya. Nah, ini hasil yang sudah saya ratain tintanya. Sudah beberapa kali tetes, teman-teman bisa lihat warna biru dan warna merahnya terpisah ya, dan terisi dengan baik. Karena tadi kita motongnya dengan hati-hati. Selain dari atas, saya juga kadang neteskan tintanya dari samping, dari karet stempel yang terlihat. Itu gunanya supaya tintanya benar-benar rata. Kalau sudah, sekarang waktunya kita masang tanda di atasnya. Ini biasanya satu paket dengan pembelian gagang stempel ya. Jadi ada stiker yang nunjukin arah atas dan juga penutup seperti ini ya, seperti kaca pembesar. Karena ini terlalu besar, jadi saya kecilin dulu, dikerok aja pinggirnya sedikit-sedikit supaya cukup untuk dipasangkan di gagang stempel, karena biasanya kebesaran dia.
Kita lihat yang mana yang menghadap atas, desain stempelnya. Nah, dari sini menghadap ke atas. Baru kita kelupas stikernya, baru kita tempelin deh ke kepala stempel. Kita pasang penutup kacanya, penutup mika ya. Nah, ini stempel kita sudah jadi. Sekarang waktunya kita tes. Setelah tadi kita isi dan kita bersihin, jadi sudah tidak ada tinta yang meluber, kita tes saja. Nah, cakep nih hasilnya teman-teman. Bener-bener warnanya kelihatan kontras ya, kelihatan bagus. Walaupun di awalnya ini ada yang masih meluber sedikit, ya, tapi nggak masalah. Dia nanti bisa bersih sendiri. Kita coba sekali lagi. Nah, ini benar-benar bagus teman-teman. Warna biru dan warna merah. Di gagang stempel flash itu akan ada tanda plus dan min. Ini biasanya kalau saya menjual stempel, saya akan menurunkan ya. Ini kalau kita pencet, dia akan karetnya semakin ke depan ya. Jadi terlalu banyak tinta yang dibuang. Nah, kita kecilin aja ke arah minus ya, ke arah kanan biasanya. Ini supaya karet sponsnya tidak terlalu keluar, sehingga tintanya lebih awet. Ya. Kananin lagi, tipis saja. Itu sudah cukup untuk gambarnya tetap bagus. Oke, terima kasih untuk nonton video ini. Dan berikan komen atau pertanyaan kalau ada. Jangan lupa di like, klik subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan tutorial ini. Saya Aksara Digital, terima kasih.